Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu wajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan selain puji syukur alhamdulillah kepada Allah sang penguasa semesta raya atas petunjuknya sehingga kita sampai pada posisi saat ini. Tantangan hidup serta godaan semakin bertubi-tubi menghempaskan iman kita semuanya. Berapa banyak tokoh-tokoh agama, ilmuwan, cerdik pandai yang tergelincir dari jalan yang benar sehingga membuat murka Allah. Semua ini terjadi karena tidak mampunya menjaga iman yang telah diterima. Iman manusia itu layaknya seperti stamina. Iman bisa kuat, bisa strong, namun demikian dalam kondisi tertentu iman itu bisa melemah, iman juga bisa loyo. Alasannya apa? Karena iman yang ada di dalam hati itu bersifat dinamis. Ia bukan sesuatu hal yang statis, melainkan merespon apa yang dilakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan setiap hari, semuanya akan mempengaruhi keimanan kita. Adapun penyebab iman itu melemah bisa terjadi karena banyak hal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keimanan itu bisa naik bisa turun. Yang pertama adalah minimnya pemahaman ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang kedua adalah terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa pada akhirat. Sibuk bekerja sehingga lupa tidak sholat, sibuk bekerja lupa tidak jumatan, lupa tidak puasa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bergaul dengan lingkungan yang mengajak pada kelalaian. Maka iman itu bisa dipalingkan atau iman juga bisa melemah karena dipengaruhi oleh perbuatan maksiat, kelalaian hati, dan juga bujukan hawa nafsu serta pengaruh lingkungan yang buruk. Ketika seseorang berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka Allah dapat memalingkan hati mereka sebagai akibat dari pilihan mereka sendiri. Maka pergaulan itu perlu selektif karena bisa mempengaruhi iman seseorang. Pergaulan sangat kuat mempengaruhi iman seseorang karena teman dekat bisa menularkan nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan cara yang berpikir. Bergaul dengan orang soleh diharapkan dapat menguatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebaliknya, lingkungan yang buruk secara perlahan-lahan akan melemahkan keyakinan serta memicu perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana contoh, apabila kita berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak sholat, maka perilaku itu akan mempengaruhi kita sehingga kita juga bisa lupa tidak sholat. Apabila ada dua orang yang sedang menggunjing, sedang bergibah, Anda bergabung, maka di situ Anda akan menjadi penggunjing yang ketiga. Apabila ada tiga orang yang sedang main kartu, Anda bergabung, maka Anda akan menjadi pemain yang keempat dan seterusnya. Demikian pula ketika Anda berada pada lingkungan orang-orang yang suka berkata-kata kotor, maka cenderung akan mengikutinya. Maka berhati-hatilah di dalam memilih teman, di dalam pergaulan, karena akan mempengaruhi imanmu. Perhatikan surat ke-61 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falama yahu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi merasa paling benar akan menjadi penyebab orang itu disimpangkan kolbunya, dibelokkan kolbunya. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan menyimpangkan hati mereka. Karena sikap sombong, berpaling dari petunjuk, dan merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa ujub, sehingga Allah menutup taufik akibat pembangkangan mereka sendiri. Surat ke-63 ayat 3. Dalika bi'anahum amanu summa kafaru fatu binga ngala qulubihim fahum layafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat memahami.
Orang yang membawa petunjuk, orang yang paham Al-Quran itu masih bisa dipalingkan hatinya karena memiliki sifat yang sombong, lalai, dan mendustakan kebenaran di dalam praktiknya. Allah memalingkan pemahaman mereka sebagai akibat dari sikap mereka sendiri yang menolak mengamalkan ajaran-ajarannya. Hal ini diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 146 selengkapnya sebagai berikut. Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa in yarau kula ayati la yu'minuna biha wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa in yarau sabila al-ghayyi la yattakhidhu sabila dalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Surat ke-7 ayat 146 yang artinya akan aku belokkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak beriman dengannya. Dan jika mereka melihat garis hukum kesadaran, mereka tidak mengambil sebagai garis hukum. Namun jika mereka melihat garis hukum yang keliru, mereka mengambilnya sebagai garis hukum. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lengah daripadanya. Saudaraku, bahwa ayat ini menerangkan sebab orang yang paham Al-Quran tetapi hatinya dipalingkan karena beberapa hal. Yang pertama karena merasa dirinya paling benar, merasa paling pinter, merasa paling mulia sehingga meremehkan orang lain dan menolak petunjuk kebenaran dari Al-Quran. Sehingga Allah mencabut nur, Allah mencabut petunjuknya dari pemahaman hati mereka sehingga meskipun mereka melihat, meskipun mereka membaca ayat-ayat Al-Quran bahkan hafal, hati mereka tetap tertutup dan mereka tidak beriman. Hanya membawa atau menghafal fisiknya saja atau teorinya saja, tetapi mereka lalai dari berzikir kepada Allah, melupakan nasihat dan tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam liku-liku perjalanan kehidupan, seorang tidak terlepas dari ujian ataupun cobaan. Ada kalanya ujian tersebut membuat merasa down, merasa jatuh. Lalu kemudian berasumsi bahwa iman yang dimilikinya sedang berkurang. Namun di sisi lain, ketika sedang beribadah kepada Allah, ia merasa imannya sedang naik-naiknya. Surat ke-8 ayat 2, Innamal mu'minun alladzina idza dzukirullaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadadum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ketika diingatkan Allah gemetar, takut kalbunya, dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayatnya bertambah imannya, zadadum imanan, bertambah imannya, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal, menyerahkan seluruh persoalan yang dihadapi kepada Allah semuanya. Melalui surat Al-Anfal ayat 2 ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan 3 sifat yang dikatakan di dalam ayat tersebut. 3 sifat itu ialah yang pertama, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya karena mereka merasa ingat keagungan dan kekuasaan Sang Maha Kuasa. Kala itu timbul jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia. Bergetarlah hatinya ketika disebut sebagai perumpamaan dari rasa takut. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, keimanan mereka bertambah. Dan yang ketiga adalah mereka yang hanya bertawakal kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Tawakal itu adalah senjata terakhir dari seseorang muslim dalam mewujudkan serangkaian amal-amalnya. Surat ke-48 ayat 4, Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudul samawati wal ardi wa kanallaha aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam kalbu orang-orang mukmin agar menambah iman mereka bersama iman mereka. Kepunyaan Allah tentara samawat dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya di sini Allah itu memberi rasa aman dan tentram kepada orang-orang mukmin di dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketenangan itu akan membuat keyakinan dan keimanan seseorang bertambah. Dan segala kekuatan yang ada di langit dan bumi semuanya adalah milik Allah yang siap akan menolong orang-orang beriman. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman ketika kita sedang diuji dalam kondisi sulit
kemudian menjadi patah semangat, putus asa, dalam bahasa Jawanya nglokro. Tidak pantas orang yang beriman itu putus asa, karena tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang yang kafir. Surat ke-12 ayat 87. Inahu ya'su min rauhillahi ilal qaumul kafirin. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Maka Islam itu tidak melarang kita itu untuk bermain, tetapi janganlah agama itu atau iman itu dijadikan sebagai bahan permainan, karena ada konsekuensi hukum yang sangat berat bagi orang-orang yang main-main dengan imannya. Mari kita simak ayat-ayat dalam surat keempat ayat 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru sumasdadu kufron lam yakunillahu sabila, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir kemudian beriman kemudian bertambah kekafirannya, Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka dan tidak akan menyuguhi mereka kepada garis hukum. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini membahas orang-orang yang mempermainkan agama keberbudulanan. Itu dulu kafir karena belum ngaji, kemudian ngaji menjadi beriman, kemudian berhenti metu setengah ngaji. Keadaan dia demikian, ketika orang itu mau beriman lagi atau bertobat, maka imannya tidak diterima, taubatnya tidak diterima, maka seumur-umur amalannya akan sia-sia. Lalu kalau dengan demikian, apakah kita itu masih berani bermain-main dengan iman kita? Maka saudaraku, iman itu harus kita jaga, harus kita syukuri, harus kita rawat, karena kita sudah mendapat karunia, mendapat petunjuk. Iman adalah fondasi hidup yang sangat berharga dan tidak boleh dipermainkan. Menjaga iman berarti merawat keyakinan dengan perbuatan nyata, ibadah yang tulus, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak hati. Sebagai rasa syukur Allah atas petunjuk dan iman yang diberikan, maka kita wajib menjaga dan merawat iman tersebut. Karunia yang tidak ternilai, maka kita perhatikan surat ke-14 surat Ibrahim ayat 7. Lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabil sadid. Jika kamu menghargai, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah untukmu. Namun jika kamu kufur, jika kamu mengingkari, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Nah, ayat tersebut berisi ketetapan mutlak tentang hukum peningkatan dan pencabutan nikmat Allah. Allah menegaskan bahwa rasa syukur akan mendapatkan kelipatan nikmat. Sebaliknya, ketika kufur, maka akan memicu azab yang sangat pedih. Maka ini menjadi pilihan masing-masing, monggo dipertimbangkan, karena iman yang ada di dalam itu bisa dipalingkan. Marilah kita merawatnya, menjaganya dengan baik, dipupuk dengan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang benar agar tidak terlepas dan agar kita tidak runtuh. Runtuhnya iman sudah pasti akan membuat nestapa selama-lamanya. Oleh karena itu, sekali lagi, iman itu saja bisa dicabut, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Maka jangan kita merasa tinggi hati, jangan merasa takabur, jangan merasa paling suci. Dalam bahasa gaulnya itu kemelinti karena sudah paham Al-Quran. Ingat bahwa ketika kita menyombongkan diri, bisa juga iman itu dipalingkan, bisa juga iman itu dicabut, cahaya dari Allah itu bisa dicabut. Marilah kita mohon ampunan kepada Allah agar Allah senantiasa ridho terhadap apa yang kita perjuangkan selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.